Baik, rekan-rekan semuanya ya, kita ya masuk ke pembahasan tentang Human Resource Management and Payroll Cycle. Pembahasan topik ini sangat berkaitan erat dengan topik-topik sebelumnya. Apakah itu di siklus pendapatan, ya, siklus pengeluaran, siklus produksi. Di siklus produksi kemarin ya kita membahas, tadi kita juga sempat review juga ya tentang kebutuhan tambahan pegawai. Jika suatu saat ya perusahaan itu kebanjiran produksi order atau pesanan produksi lah ya. Kemudian harus merencanakan untuk membuat produk lebih banyak lagi. Jika personel yang dimiliki oleh perusahaan terbatas, maka akan menuntut kebutuhan tambahan pegawai. Apakah itu karyawan di divisi produksi atau karyawan di bagian administrasi dan penjualan ya, staf-staf lainnya. Ya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut akan dipenuhi di siklus di sini ya. Dari rekrutmen ya sampai nanti pelatihan ya, pemberian gaji bahkan sampai pemberhentian. Cuma nanti di sini nanti kita akan bahas fokus pada payroll sistemnya ya, sistem penggajiannya. Jadi yang ada implikasi keuangannya. Yang lain kita hanya mengenal sajalah ya, karena akan menguras waktu kalau kita bahas ya satu persatu. Selain di ROM ini juga di paparkan secara umum untuk tugas-tugas lainnya terkait dengan penggajian di sini. Nah, kalau kita lihat definisi the human resource management atau payroll cycle di sini kan memberikan gambaran kepada kita ya bahwa siklus ini ya terjadi ya sepanjang waktu secara recurring ya, berulang-ulang sebagaimana siklus-siklus yang lain. Ya. Melibatkan kegiatan-kegiatan bisnis perusahaan ya termasuk operasi pemrosesan data yang terkait ya, apakah terkait dengan rekrutmen pegawai, terkait dengan pelatihan, kemudian penempatan kerja, penggajian, evaluasi kinerja ya, sampai pemberhentian. Berapa kebutuhan pegawai yang dibutuhkan oleh perusahaan ya sesuai dengan permintaan divisi produksi itu juga ditangani di sini ya, di sistem yang menyajikan berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan, bagaimana nanti pemenuhannya ya apakah dengan rekrutmen baru atau perpindahan pegawai. Termasuk ya berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengelola secara efektif sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, kan namanya pegawai kan butuh untuk dilatih ya, pelatihan, ditingkatkan kemampuan skillnya, dievaluasi kinerjanya. Jangan sampai istilahnya ya dia makan gaji buta. Ya, jadi kepemilikan atas sumber daya manusia tadi ya harus dimanfaatkan seoptimal mungkin, seefektif mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan, ya, sasaran perusahaan. Ya. Adapun tugas-tugas yang berkaitan dengan manajemen SDM dan penggajian, ya, sini ada 6. Pertama adalah proses rekrutmen, ya, dan memperkerjakan pegawai-pegawai baru. Ya. Kalau ada kebutuhan pegawai, maka perusahaan tentu akan melakukan rekrutmen. Tapi kalau perusahaan yang baru berdiri, otomatis harus direkrut pegawai dan di hiring mereka. Ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan pelatihan atau training. Ini dalam rangka mendapatkan kemampuan yang standar bagi para pegawai. Dengan kemampuan-kemampuan umum, ya pengetahuan-pengetahuan umum, kemudian juga skill-skill, ya, general skill maupun technical skill. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan manufacturing tertentu ya, katakanlah di perusahaan otomotif ya, yang mana mereka menggunakan ya banyak mesin-mesin ya, untuk proses produksinya atau produksi yang digerakkan oleh komputer ya, komputer integrated manufacturing.
Maka bagaimana para pegawai atau pekerja tadi mempunyai kemampuan standar untuk mengoperasionalkan mesinnya, mengawasi mesin, itu juga dibutuhkan. Ya, jangan sampai pegawai itu nggak punya pengetahuan dasar tentang mesin dan fungsinya. Kemudian juga bagaimana menangani antrian-antrian pergerakan bahan baku ya di mesin otomatis tadi. Ya, nanti implikasinya kan bisa banyak. Ya, bisa menghasilkan produk yang cacat, ya rusak karena pegawai teledor, tidak paham, tidak tahu, bahkan bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Ya, jarinya terpotong, tangannya terpotong, ya karena kecelakaan kerja. Itu bisa dihindari melalui pelatihan-pelatihan para pegawai. Kemudian begitu dilakukan pelatihan pegawai, ya pelatihan itu bisa jangka pendek, jangka menengah, bisa panjang ya, bisa sehari, bisa seminggu, bisa 1 bulan, bahkan bisa 1 tahun. Seperti kalian itu kan 3 tahun kan ya, pendidikan dan pelatihan ya selama 3 tahun. Ada yang di diploma 1 itu 1 tahun. Ya. Setelah pelatihan selesai, maka nanti akan dilakukan job assignment, ya penempatan kerja di divisi-divisi yang membutuhkannya. Misalkan di divisi penjualan sebanyak sekian orang, di divisi produksi sebanyak sekian orang, di divisi pemasaran, di divisi litbang sekian orang. Otomatis itu tentu ini tergantung dari skill yang mereka miliki dan kebutuhan dari perusahaan. Yang keempat, baru kemudian memberikan kompensasi atau gaji kepada para pegawai. Apakah pegawai digaji harian, mingguan, bulanan, atau bahkan setiap progres pekerjaannya, itu tergantung dari pekerjanya, tergantung dari kontraknya. Yang kelima adalah evaluasi kinerja para pegawai. Kenapa ini dilakukan? Ya, tentu kalau kita bicara tentang definisi atau konsep tentang human resource management atau people cycle kan terkait dengan bagaimana secara efektif perusahaan itu mengelola tenaga kerja. Pengelolaan tenaga kerja tentu akan dihadapkan pada beberapa macam isu. Apakah misalkan isu terkait dengan inefisiensi, ya, pegawai yang malas, pegawai yang suka terlambat, pegawai yang tidak hadir, pegawai yang kurang termotivasi, ya, sehingga menghasilkan output yang kurang bagus ya, kualitas barangnya kurang bagus, banyak defect product rate-nya, ya, produk rusaknya, tingkat kerusakannya banyak ya, tingkatnya banyak. Ya. Sehingga perlu dilakukan apakah pelatihan, apakah pemberian semangat, motivasi. Ya kalau nggak bisa dilakukan apa-apa ya sudah dilatih, sudah disemangati, sudah dikasih stimulan, ya. Kok tetap seperti itu, ya harus diberhentikan. Ya. Nah yang ke-6 ini adalah discharge, memberhentikan pegawai. Karena sukarela atau non sukarela, paksaan, ya terpaksa, karena melanggar etika tenaga kerja, karena melakukan penggelapan dana perusahaan, karena melakukan tindakan kriminalitas, ya, dan lain sebagainya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas yang berkaitan dengan manajemen SDM dan penggajian, siklus penggajian ya. Ya cuman di sini nanti kita fokus ke nomor 4 terkait dengan payroll-nya atau penggajiannya. Nah, rekan-rekan semuanya, berhasil tidaknya perusahaan tentu akan tergantung dengan ya pegawai yang mereka miliki. Ya, seberapa bagus pegawai yang mereka miliki ini ditentukan dengan diantaranya skill, ya, keahlian, keterampilan. Kalau di perusahaan otomotif tadi adalah ya bagaimana pegawai tadi itu tahu memahami tentang permesinan. Tentu ya pegawai yang direkrut dari lulusan teknik sipil lebih punya kemampuan, keahlian, pengetahuan dibandingkan dengan yang berasal dari lulusan non-tek.
Ya, misalkan dari lulusan bahasa Indonesia, dari lulusan sastra Inggris, itu dari lulusan kesenian misalkan. Walaupun nanti perusahaan juga akan memberikan pelatihan-pelatihan ya. Ya, cuma kan pelatihannya sifatnya tambahan ya, sebatas yang diperlukan untuk meningkatkan level. Artinya mereka pegawai itu sudah punya basics ya, sejak direkrut. Yang pertama. Kemudian juga motivasinya tinggi. Karena percuma kalau pegawai itu terampil, ahli, ya, tapi enggak termotivasi. Ketika berangkat kerja, ya, jam 7 sudah nyampe kantor itu masih ngopi di sudut kantor, ngobrol. Padahal kan harusnya sudah masuk ruang kerja ya, kalau bagi staf administrasi duduk manis di meja kerja, kalau sudah ada pekerjaan ya dikerjakan. Nanti kalian ya ketika penempatan ya, bagaimana kalian mempunyai perilaku, ini kan berkaitan dengan perilaku ya, integritas, profesionalisme ya, nilai-nilai Kementerian Keuangan kan ya, bagaimana misalkan lebih mendahulukan pekerjaan. Jika misalkan jam kerja ya udah gunakan jam kerja itu sesuai peruntukannya. Kecuali kalau ada apa istilahnya, ada keperluan penting mendesak ya, harus izin dulu tentunya ya. Jadi dengan skill sama motivated tadi akan menjadikan nanti mempengaruhi quality of produknya, quality of good-nya, and services yang diberikan kepada para pelanggan. Kalian bisa bayangkan kalau di divisi penjualan ya, staf bagian penjualan itu tidak merespon ya pertanyaan dari pelanggan. Ya, pelanggan datang sudah lama nunggu ya, 15 menit, pertanyaannya nggak dijawab-jawab, belum dibalas-balas, atau tidak dilayani secara memadai ya, nggak ramah. Misalkan pelanggan, Pak ada cat tembok nggak Pak, merek apa misalkan Dulux, ya, dijawab dengan ketus nggak ada. Ya. Padahal kalau perusahaan mau meningkatkan tingkat penjualan kan dia bisa mempertahankan bagaimana agar pelanggan tadi betah. Ya, misalkan dengan melakukan persuasi. Ya, kalaupun misalkan chatnya nggak ada kan bisa memberikan alternatif pilihan. Ya, Pak ini memang kami tidak menjual chat dulu, tapi kami menjual chat lainnya. Tapi secara kualitas nggak jauh beda nih Pak. Ini buktinya ini banyak dipakai di kota-kota tertentu. Pengembang ini misalkan tuh juga menggunakan produk ini. Nah ini kan bagus ya, motivasinya tinggi. Ini implikasinya juga bagus nanti, kualitas layanannya, apalagi pekerja yang bekerja di divisi produksi ya, bekerja dengan senang hati, tidak terpaksa. Ini sehingga nanti kan terkait dengan motivasi ini juga menjadi perhatian ya ketika perusahaan itu melakukan evaluasi kinerja para pegawai. Di perusahaan manufacturing ya kalian juga sudah paham ya bahwa direct labor itu kan sebagai salah satu komponen penting ya dari cost driver. Sehingga bagus tidaknya para pegawai tadi, kinerja karyawan tadi tentu akan mempengaruhi produk yang dihasilkan atau kinerja perusahaan secara keseluruhan. Ini saya kira ya sesuatu yang sudah kita maklumi lah ya, bahwa kinerja produksi atau tingkat kerusakan produk ya, tentu akan terkait dengan direct labor, bukan direct material, bukan hanya maksud saya direct material ya. Direct material juga terkait dengan kualitas produknya. Semakin bagus kualitasnya semakin baik. Tapi kalau misalkan kualitas raw material bagus tapi direct labornya atau pegawainya tadi kurang memadai ya, cara kerjanya nggak maksimal, nanti hasilnya juga tidak maksimal juga.
Ini yang kemudian dihindari. Ada beberapa pertanyaan penting yang harus dijawab oleh manajemen yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen SDM dan penggajian ya. Nanti ya bagaimana terkait dengan rekrutmen yang mereka butuhkan, prosesnya seperti apa, kebutuhan pegawainya apa saja ya. Ya, sebagai berikut. Pertama adalah seberapa banyak pegawai yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan strategisnya. Jikalau perusahaan itu punya strategi jangka panjang untuk menguasai pangsa pasar produk tertentu ya di kota tertentu ya dengan rencana produksi sekian ratus ribu produk, maka nanti akan menentukan berapa banyak pegawai yang akan direkrut, berapa banyak pegawai yang akan dipekerjakan. Yang pertama. Yang kedua adalah berapa pegawai-pegawai apa yang dia itu punya kebutuhan skill tertentu. Apakah skill di bidang melakukan persuasi kepada pelanggan ya, staf marketing. Apakah misalkan staf di divisi produksi, supervisor misalkan penyelia yang mampu ya mendorong, menyemangati para karyawan atau buruh, atau buruh itu sendiri yang punya skill-skill melakukan pembuatan produk tertentu. Ya, kalau di perusahaan mebel tentu tukang-tukang yang mempunyai kemampuan dasar yang lebih itu juga dibutuhkan. Kemudian yang ketiga ya terkait dengan skill. Skill apa yang ada di pasar itu yang banyak sekali atau yang jarang sekali, langka sekali. Ini nanti juga akan digunakan oleh perusahaan untuk proses rekrutmen. Jika banyak skill yang ada di pasaran kan nanti menjadikan harga atau cost of direct labor kan semakin kecil. Tapi misalkan ya skillnya itu langka, ya terbatas, menjadikan ya cost-nya lebih tinggi. Jadi harga pasarnya tinggi untuk membayar seorang misalkan inovator ya di bidang industri otomotif karena jarang sekali. Ya, jarang sekali misalkan kemampuan yang dimiliki seperti mantan Presiden B.J. Habibie almarhum ya untuk merancang komponen pesawat terbang misalkan. Sehingga ya kalau merekrut karyawan seperti beliau ya pasti akan mahal tarifnya. Yang keempat adalah seberapa efektif current training program. Program pelatihan yang ada saat ini mampu nggak ya meningkatkan, mempertahankan ya skill dari para pegawai pada level-level tertentu. Kalian para pegawai di level tertentu. Kalau enggak ya nanti akan dilihat ya ini kendalanya di apa. Apakah trainernya atau materinya atau waktu pelaksanaannya. Yang kelima adalah apakah kinerja perusahaan membaik atau menurun dalam tempo 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Nah, dan terakhir, apakah ada permasalahan dengan turnover, ya, perpindahan pegawai. Baru direkrut, 5 hari kemudian keluar. Ada isu ketidakpuasan pegawai tidak? Apakah dengan masalah gaji misalkan, ya, kepuasan kerja yang lain, ya, termasuk juga masalah-masalah tardiness, ya, kecekatan pegawai. Ya, pegawai yang itu kelemar-kelemar kerjanya kelemar-kelemar tentu nggak akan disukai oleh perusahaan dibandingkan perusahaan pegawai yang cekatan ya. Kemudian juga absenteeism ya, seringnya tidak ada di tempat kerja, apakah ada permasalahan seperti itu atau enggak. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan penting untuk dijawab oleh perusahaan ya, atau pimpinan ya, berkaitan dengan bagaimana nanti mengelola ya tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Apakah perlu ditambah pegawai? Apa justru misalkan perlu untuk memberhentikan para pegawai atau misalkan menambah jam pelatihan ya dan seterusnya. Nah, rekan-rekan mahasiswa ya dalam kaitannya dengan siklus manajemen SDM dan penggajian di sini ya perusahaan bisa memanfaatkan sistem manajemen pengetahuan atau knowledge management system. Ini semacam sistem yang mengkolek ya data-data atau kemampuan-kemampuan atau skill-skill yang dimiliki oleh para pegawai.
yang kemudian akan di share, dibagi ke pegawai yang lain. Karena terkadang nggak semua pegawai punya kemampuan yang mumpuni, ya. Mungkin ada keterbatasan tertentu. Untuk pegawai-pegawai di rumah sakit, ya, dokter-dokter senior, ya, dokter-dokter apa namanya, yang punya spesialisasi keahlian, ya, di bidang penyakit tertentu, apakah misalkan penyakit paru, penyakit jantung, ya, dan lain sebagainya. Tentu kemampuan-kemampuan, keterampilan-keterampilan mereka dalam mengetahui tentang penyakit, ya, mengetahui atau melakukan proses-proses penyembuhan, pembedahan pasien, kemudian juga operasi-operasi organ tubuh, itu tidak dimiliki oleh semua dokter yang lain. Apalagi misalkan jumlah dokter senior yang apa namanya, punya spesialisasi tersebut juga terbatas. Itu bisa dituangkan dalam melalui software manajemen pengetahuan, ya. Bagaimana misalkan prosedur melakukan bedah organ tubuh, ya, transplantasi organ tubuh itu dilakukan. Itu dapat dibagi kepada pegawai yang lain. Ya, tentu ini kan nanti akan mampu apa namanya, mengefisiensikan biaya pelatihan, termasuk biaya rekrutmen kepada para pegawai. Termasuk juga bisa mengurangi tingkat excessive turnover. Jadi pegawai keluar masuk, ya, baru direkrut udah keluar lagi, karena nggak bisa misalkan menyesuaikan dengan pekerjaan, ya, nggak mengetahui cara menyelesaikan masalah, ya. Melalui sistem manajemen pengetahuan di sini mereka bisa meniru, mencontoh, ya, dari solusi-solusi yang sebelumnya dilakukan oleh rekan yang lain, ya. Ya, mirip dengan Wikipedia lah, ya, atau mirip dengan apa namanya, situs Quora. Jadi kalau situs Quora kan itu masih belum terorganisir, ya. Orang bisa berbagi bagaimana cara menangani pasien yang sakit panas, sakit demam, bagaimana misalkan cara menambal ban motor, ya, melalui manual-manual yang disiapkan oleh seseorang. Nah, rekan-rekan semuanya, sebagaimana siklus yang lain, ya, di sini ada sistem, ya, berbasis ERP untuk payroll, ya, dari database yang terpusat, yang kemudian nanti proses-proses atau fungsi-fungsi lainnya terkait dengan bagaimana pemutakhiran data induk, ya, penggajian, kemudian bagaimana pencatatan waktu kerja para pegawai, bagaimana mengolah data gaji, bagaimana melakukan pembayaran gaji dan melaporkan, itu semuanya bisa dilakukan melalui sistem, ya, dengan apa namanya, proses-proses yang bisa dilakukan melalui entry data oleh person-person atau pegawai-pegawai yang terkait. Kalau misalkan berkaitan dengan pemutakhiran data induk gaji, maka ya pegawai di divisi Human Resource Management yang diberikan kewenangan. Nah, jika misalkan terkait dengan pemutakhiran tarif pajak, maka pegawai di Departemen of Payroll yang akan memprosesnya, ya, dan lain sebagainya. Nah, baik, kalau kita lihat bagaimana diagram konteks dari sistem penggajian, ya, di sini kita bisa melihat, ya, aliran-aliran data yang mengalir. Pertama dari Human Resource Management ini berkaitan dengan perubahan data gaji. Jika ada pegawai baru misalkan, jika ada pemberhentian pegawai, jika ada promosi pegawai, jika ada kenaikan tarif pegawai, maka data tadi akan dimutakhirkan oleh pegawai di staf di Departemen Manajemen SDM. Tapi kalau misalkan berkaitan dengan pemutakhiran data pajak, ya, tarif pajak dan potongannya, tentu datanya didapatkan dari pemerintah, ya, dari kantor pajak atau dari Kementerian Keuangan. Ya, untuk data terkait dengan potongan asuransi, tentu dari perusahaan asuransi, ya, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian bagaimana waktu kerja para pegawai itu dicatat, ya, data kehadirannya itu di masing-masing departemen atau divisi. Kalau untuk staf bagian penjualan tentu akan dilakukan pencatatan data kehadiran di divisi
penjualan. Untuk staf bagian produksi tentu ya kehadiran jam kerja para pegawai akan dicatat di departemen produksi. Sampai kemudian data gaji itu diolah ya oleh pegawai dari departemen penggajian ya. Kemudian ya gaji jika sudah selesai ya akan dibayarkan kepada para pegawai. Ya. Proses pembayaran karena bisa dilakukan dengan selain tunai itu dengan pembayaran menggunakan cek, bisa menggunakan juga dengan skema transfer. Sehingga kenapa di sini juga kadang melibatkan bank ya. Karena di zaman sekarang kan nggak mungkin perusahaan nyimpan uang ratusan miliar di laci. Nggak aman. Proses-proses pemindah bukuan itu dilakukan melalui perbankan. Jika seseorang dibayar dengan menggunakan cek, nanti pencairannya dilakukan ke bank, bukan ke perusahaan ya. Atau jika misalkan ditransfer, maka proses transfernya bisa difasilitasi oleh perbankan. Ya, proses pendebitan rekening dari rekening penggajian perusahaan ke masing-masing pegawai itu bisa difasilitasi saat ini dengan sistem payroll, ya, sistem penggajian. Nah, rekan-rekan sekalian, ya di sistem penggajian di sini itu ada 5 kegiatan dasar. Pertama berkaitan dengan memutakhirkan data induk gaji. Yang kedua, validasi data kehadiran dan waktu kerja. Yang ketiga baru menyiapkan daftar gaji. Kemudian setelah daftar gaji selesai, proses pembayaran kepada para pegawai. Dan terakhir pembayaran potongan-potongan baik itu pajak, insuran, iuran ketenagakerjaan yang lain ya, misalkan pensiun ya jika ada, atau serikat buruh ya dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana di level 0 di FD-nya, tadi kan ada 5 activities utama. 1.0 ini adalah activity untuk memutakhirkan data induk pegawai. Data berasal dari Departemen Sumber Daya Manusia itu untuk perubahan-perubahan, apakah ada penambahan pegawai misalkan, atau ada promosi pegawai sehingga menjadikan gajinya bertambah, atau ada promosi pegawai dari staf menjadi manajer sehingga gaji juga bertambah, itu dilakukan oleh Human Resource Department. Ya, nanti akan dimutakhirkan data payroll master data. Adapun ketika perubahan-perubahan terkait dengan tarif pajak, tarif potongan-potongan insuran itu masing-masing dipasok oleh unit terkait ya, yang akan memutakhirkan data tax rate and deduction. Berapa tarif pajaknya untuk pegawai karyawan pabrik, berapa untuk konsultan, berapa untuk pimpinan ya. Itu ada di data induk tax rate and deduction. Ya. Kemudian juga ada aliran data dari employees berupa withholding and deduction. Ini nanti akan digunakan sebagai dasar konfirmasi pada perusahaan ya. Ya, apakah ada potongan yang lebih atau bahkan kurang. Tapi biasanya kalau pegawai dipotong kurang sih asik-asik saja. Yang bermasalah kan ya potongannya terlalu gede. Gajinya cuma 2 juta dipotong 500.000. Ya, 25% itu kan gede banget ya. Itu apa saja. Ya, itu sebagai kontrol terkait dengan keakuratan nanti ya membuat daftar gaji. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan yang kedua yaitu validasi ya time and attendance data. Ya, jika pegawai tadi bekerja di divisi pemasaran, di divisi produksi, di divisi penjualan, maka ya data jam kerja pegawai atau kehadiran pegawai akan tercatat di sana. Yang kemudian nanti akan diolah ya, untuk divalidasi. Ya, berapa besarnya karyawan ini banyaknya bekerja dalam 1 minggu. Ya. Dan direkap, ya, dipasok untuk disampaikan ke Departemen Penggajian. Ya, untuk apa? Untuk membuat gaji, daftar gaji atau payroll. Ya, di 3.0 data validated time and attendance data nanti akan digunakan untuk memproses payroll. Ya.
Berdasarkan data induk yang diakses dari data induk penggajian, misalkan, kemudian juga tax rate and deduction, diolahlah gaji tadi. Dengan menghitung berapa jam kerja pegawai, berapa tarifnya, berapa gaji kotornya, kemudian potongannya apa saja, sampai dihasilkan net pay, gaji bersihnya. Ya, sehingga outputnya adalah payroll register di sini ya. Payroll register akan digunakan nanti untuk kegiatan pembayaran gaji. Ya, tentu staf bagian utang berdasarkan payroll register ya. Ketika nanti sudah di ACC, sudah disetujui oleh bagian utang. Ya. Kalau kita lihat di sini di kegiatan 3.0 ini kan ada aliran data ke general ledger. Itu untuk mencatat berapa kewajiban perusahaan dan beban yang harus dilaporkan ke laporan laba rugi kan ya. Sehingga mereka akan mencatat ketika payroll register itu sudah jadi dan disetujui salary expense pada salary payable. Ya. Adapun payroll nanti akan digunakan untuk dasar pembayaran ya oleh staf bendara ya atau kasir ya dengan mengolah data atau dokumen cash disbursement yang diterbitkan oleh pegawai bagian utang, maka dilakukanlah pembayaran kepada pegawai. Apakah dengan cara tunai? Ya, kalau tunai kan berarti perusahaan harus ngambil dulu ke bank kan ya. Apakah dengan menerbitkan cek gaji, ya kemudian mengambil uangnya, kemudian baru menyerahkan ke pegawai masing-masing. Atau dengan skema cek, ya. Jadi masing-masing karyawan diberikan ya cek pembayaran gaji sehingga mereka nanti akan melakukan pencairan sendiri ke perbankan. Atau dengan transfer dana melalui mekanisme perbankan. Nah, ini bisa digunakan ya mana yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 4.0 selesai, maka kegiatan yang kelima adalah melakukan pembayaran ya, apakah pajak ke pemerintah ya melalui store ke bank persepsi. Sekarang sudah ada modul penerimaan negara generasi 3 ya. Maka penyetoran bisa dilakukan bukan hanya harus ke perbankan ya, tapi bisa juga ke ATM, bisa ke e-banking, bisa ke mobile banking dan seterusnya. Begitu pula potongan-potongan iuran asuransi, ya, potongan iuran ketenaga kerjaan, potongan iuran jam sostek, ya, atau sekarang ada BPJS itu dibayarkan ya ke rekening-rekening perusahaan tersebut ya asuransi. Tentu ini berdasarkan data-data dari misalkan ada data dari data induk gaji, ada data dari potongan dan pajak dan lain sebagainya dan termasuk dari general ledger. Kenapa kok di situ ada pengaksesan data dari general ledger? Nah, itu digunakan untuk mengetahui berapa sih tanggungan perusahaan ya, kewajiban perusahaan yang ada dan harus dibayarkan. Ya. Kan kalau perusahaan itu punya kewajiban ya untuk membayar potongan pajak ya, mereka kan harus mencatat dalam akun tax payable kan ya. Ya. Tax payable-nya berapa? Di bulan lalu yang belum terbayarkan berapa? Kemudian yang harus dibayarkan di bulan ini berapa? Itu nanti akan digunakan untuk memproses pembayarannya, dihitung ya. Dan laporannya disampaikan ke beberapa pimpinan ya atau berbagai departemen yang berbeda-beda. Dari sales departemen sampai ke production departemen. Baik, nah kita lihat di slide berikutnya adalah isu-isu umum terkait dengan sistem penggajian. 1, 2, 3 ini sudah kita bahas ya, sama dari revenue, expenditure, production ya, silakan nanti kalian baca sendiri. Bedanya adalah terletak pada data yang data induknya ya. Kalau di sistem ini kan data terkait dengan pegawai misalkan ya, data gaji pegawai, potongan-potongan ya, tarif-tarif ya dan seterusnya. Nah, yang keempat di sini yang baru yang tidak ada di siklus yang lainnya yaitu ancaman risiko memperkerjakan pegawai yang tidak berkualitas. Saya pegawai yang larcenous itu punya riwayat masa lalu koruptif, ya, pernah menyelewengkan dana perusahaan. Untuk ancaman ya berupa
memperkerjakan pegawai yang tidak berkualitas itu bisa dikendalikan, dimitigasi dengan prosedur sound hiring, yaitu melakukan verifikasi yang cukup atas data pelamar ya, siapa namanya, alamatnya di mana, keterampilan keahliannya apa saja, ya, kemudian referensinya dari mana saja, dan sejarah kerjanya, apa istilahnya itu, pengalaman kerjanya dari mana saja. Dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain itu digunakan untuk memutuskan, oh ini karyawan kayaknya oke nih untuk direkrut. Adapun atas largeness employees itu bisa dimitigasi dengan melakukan investigasi latar belakang kriminal, ya, sehingga dalam laporan pekerjaan kalau di Indonesia itu kan ada surat keterangan berkelakuan baik, tapi kan kadang itu juga nggak cukup, ya. Kalau misalkan karyawan punya masa lalu yang tidak dilaporkan ke kepolisian kan nggak tercatat ya. Pernah melanggar etika, pernah menggelapkan dana tapi tidak sampai dilaporkan ke kepolisian ya. Itu bisa ditelusuri lebih lanjut. Yang kelima adalah pelanggaran atas Undang-Undang Tenaga Kerja. Apakah seperti misalkan memperkerjakan anak di bawah umur, ya, memperkerjakan jam kerja yang berlebihan, ya, kemudian juga tidak membayar uang pesangon, tidak membayar gaji THR misalkan ya. Itu bisa dimitigasi dengan ya pertama untuk permasalahan ya terkait dengan misalkan pemecatan pegawai. Maka perusahaan harus mendokumentasikan secara lebih mendalam dan detail ya latar belakang bagaimana pegawai itu di hire ya, direkrut, bagaimana ditempatkan, bagaimana evaluasi kinerjanya selama ini. Kemudian latar belakang pemecatannya seperti apa, ya, prosedurnya sudah dijalankan secara benar atau belum, itu harus dilakukan oleh perusahaan. Nah, adapun berkaitan dengan potensi pelanggaran yang lain ya terkait dengan seperti memperkerjakan anak di bawah umur, tidak memberikan tunjangan ini itu, maka perusahaan ya perlu untuk senantiasa mengikuti ya perubahan-perubahan terkait dengan Undang-Undang Tenaga Kerja. Apakah mengirim karyawan atau staf di divisi manajemen SDM untuk mengikuti pelatihan-pelatihan ya, dan lain sebagainya. Itu perlu dilakukan. Baik ya, kita lihat ya secara detail kegiatan-kegiatan di sistem penggajian ya. Yang pertama tadi adalah pemutakhiran data induk gaji. Apakah data-data yang diinisiasi dari apa namanya internal seperti tambahan pegawai baru, ya, kemudian pemberhentian, perubahan tarif, ya, kemudian juga ada tambahan tarif potongan, itu semua dimutakhirkan di kegiatan satu di sini. Ya, menghasilkan payroll master data, kemudian tax rate and deduction general ledger. Ya, ini untuk kegiatan 1.0 di sini ya. Adapun bagaimana proses-proses pemutakhiran di sini dilakukan agar maksudnya internal di sini ya untuk keperluan kontrol ya sebagai check and balance perlu untuk mendistribusikan tugas tadi. Misalkan yang punya kewenangan untuk memutakhirkan data perubahan pegawai itu adalah Departemen Manajemen SDM. Adapun yang punya kewenangan untuk memutakhirkan data potongan-potongan pajak, asuransi, iuran tenaga kerja itu adalah Departemen Penggajian. Ya, ini bisa dilakukan oleh perusahaan ya sebagai bagian dari kontrol. Baik, ya. Lalu ancaman-ancaman pada kegiatan yang pertama itu, yang pertama adalah perubahan data induk gaji yang tidak terotorisasi. Ini misalkan dilakukan oleh orang yang tidak punya kewenangan atau dilakukan oleh unit yang lain. Maka pembagian tugas, siapa yang punya kewenangan memutakhirkan data induk, siapa yang punya kewenangan memutakhirkan data potongan, itu harus dipisahkan tugasnya. Ada bagian SDM, ada bagian gaji. Ya, kemudian diberikan kontrol akses di masing-masing staf. Oh, staf bagian HRM ini hanya punya kewenangan untuk akses data terkait dengan gaji pegawai. Ya. Enggak diberikan izin akses untuk memutakhirkan data potongan pajak. Ya, termasuk juga nggak semua pegawai di perusahaan ya bisa masuk ke sistem untuk mengubah data-data payroll master data. Kalau bisa kan bahaya nanti ya. Karyawan bisa ngubah gajinya ya. Dia digaji 3 juta,
karena bisa mengubah-ubah, diubahlah menjadi 4 juta. Ini harus dihindari. Yang kedua adalah inaccurate updating of payroll master data, yaitu ketidakakuratan memutakhirkan payroll master data. Ya. Kalau proses-proses dilakukan dengan cara sistem berbasis komputer, ya maka bagaimana entry data tadi dikontrol untuk mencegah adanya salah input, salah pemutakhiran. Contohnya misalkan ya, kalau yang dipromosikan itu misalkan Anton, ya umur 28 tahun, itu jangan sampai ya salah memutakhirkan data, ini sama-sama Anton namanya, cuma satunya Anton Hartono, satunya Anton Harmoko misalkan. Ya, itu salah pemutakhiran. Maka dengan data processing integrity control, ya dengan bentuk-bentuk validasi-validasi yang sudah kita pelajari ya di pertemuan sebelum UTS, itu dipastikan tidak ada kekeliruan proses pemutakhiran. Kemudian juga secara reguler mereview setiap perubahan data induk. Ini juga dilakukan bahwa ya perubahan data jika terjadi itu dilakukan oleh staf yang berwenang, kemudian didasari dokumen pendukung yang sah. Apakah itu misalkan SK promosi pegawai, ya, bahwa Anton Hartono ini ya promosi dari staf menjadi manajer, didukung oleh SK pengangkatan, SK promosi. Yang kedua adalah validasi time and attendance data. Nah, rekan-rekan sekalian, kan pegawai itu bekerja di divisi masing-masing. Ada yang divisi penjualan, ada yang divisi pemasaran, ada yang di divisi purchasing, divisi pembelian, dan lain sebagainya. Ada yang pegawai dibayar berdasarkan tarif jam, ada yang berdasarkan bulanan atau gaji tetap ya. Untuk pegawai yang dibayar harian atau berdasarkan jam kerja, maka berapa waktu kerja mereka nanti kan dicatat di time cards, kartu waktu. Jam berapa mereka datang, jam berapa mereka pulang. Ya kalau di produksi nanti kan tercatat di job time ticket. Ya. Tapi kalau pegawai yang bulanan itu memang jarang tercatat ya di jam kerja di sini. Cuman pada prakteknya ya sekarang dalam rangka evaluasi kinerja ya, mereka harus mengisi daftar hadir juga. Ya, kalau sekarang kan digunakan fingerprint ya. Mereka masuk jam sekian, mereka keluar jam sekian. Cuman pada prakteknya bagaimana karyawan yang bergaji tetap itu dibayarkan, hitung-hitungannya ya biasanya bukan dari jam kerja hari kerja tadi. Untuk PNS kan kalau pegawai itu masuk 23 hari itu dibayar gaji full, misalkan gajinya saja ya ini ya, golongan 2C misalkan, contoh 3,2 juta. Kalau mereka masuknya 15 hari karena yang lain itu sakit, dia tetap dibayar segitu. Ya, bedanya nanti di tunjangannya. Tunjangan kan variable cost. Ya, baik. Nah, tadi ini kita bahas ada job time ticket ya. Ini digunakan untuk mengalokasikan labor cost. Ini di antara departemen, cost center dan lain sebagainya. Untuk profesional ya di suatu perusahaan ya, apakah dia bekerja sebagai konsultan akuntansi, hukum, konsultan manajemen, bagaimana mereka melaporkan kinerja mereka itu biasanya dilaporkan dalam timesheet ya, untuk melaporkan pekerjaan apa yang sudah mereka lakukan, progresnya berapa. Karena pada dasarnya karyawan-karyawan tersebut kan dibayar berdasarkan percentage of completion ya. Jika misalkan proyeknya itu adalah mengembangkan sistem informasi akuntansi, berapa persen ya staf profesional tadi sudah menyelesaikan pekerjaannya? 10%, 20%, 30%. 30% ya, kalau kontraknya 1 miliar ya tinggal dikalikan ya, dia akan dibayar 30% kali 1 miliar 300 juta. Dan nggak harus misalkan setiap bulan ya, bisa 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, tergantung dari tingkat penyelesaian pekerjaan dan pelapornya tadi. Ya. Untuk pegawai yang dibayar misalkan staf pemasaran itu kan karena ada bonus, kadang-kadang ya ada komisi, agar berapa mereka dibayar itu kan harus dikalikan dengan unit yang mereka jual ya. Agar angkanya akurat, maka perlu dihubungkan antara
sistem ya payroll di sini dengan sistem yang lain ya, misalkan sistem penjualan ya, di siklus yang lainnya untuk tujuan keakuratan. Nah ini aliran datanya tadi ya hanya time card and job time ticket ya, yang kemudian nanti akan digunakan untuk memvalidasi time and attendance data. Ancaman-ancaman yang ada di kegiatan kedua di sini ketidakakuratan time and attendance data. Kontrolnya dari otomasi data sumber ya, capture ya dengan scan misalkan ya. Karyawan datang, dia seragamnya dikasih barcode ya atau barcode misalkan ya, sehingga secara otomatis akan tercatat di situ. Ya. Kemudian juga menggunakan biometric authentication seperti pemindaian jari ya atau retina. Pemisahan tugas ya antara rekonsiliasi job time ticket and time card sama supervisory review untuk memastikan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh staf-staf bawahan itu sudah benar ya. Ini sebagai bagian dari kontrol keakuratan ya. Ya, yang ketiga adalah menyiapkan daftar gaji berdasarkan data-data induk pegawai, data potongan, kemudian data waktu kerja yang sudah divalidasi, maka staf bagian penggajian nanti akan menyusun payroll register. Apa itu payroll register? Tadi sudah saya sampaikan ya. Ada nama pegawainya yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian jam kerjanya itu berapa jam dalam satu minggu atau satu bulan ya, tergantung dari berapa lama mereka dibayarkan, apakah seminggu sekali atau sebulan sekali. Untuk karyawan pabrik biasanya seminggu sekali ya. Kemudian tarifnya berapa, gaji kotornya berapa, potongan-potongan pajaknya berapa, ini bisa kita lihat di payroll register. Adapun potongan-potongan yang lain ya kalian bisa melihat ya di deduction register. Ya, potongan-potongan yang sukarela misalkan ya, apakah untuk asuransi kesehatan ya tambahan misalkan ya, kemudian juga iuran arisan misalkan ya, atau potongan-potongan iuran ketenaga kerjaan ya, aliansi buruh misalkan itu dipotong di sana. Kemudian juga ada earning statement, ini nanti digunakan untuk verifikasi ya, berisikan berapa daftar gaji ya, pada masing-masing pegawai. Kalau payroll register kan semua pegawai itu ada dalam satu daftar. Tapi kalau earning statement itu per pegawai atau mirip slip pegawai lah ya. Jadi berisikan gaji kotor, potongan-potongannya ya, bahkan sampai periode sekarang yang sudah dibayarkan berapa, yang masih belum terbayar berapa. Ini earning statement. Aliran datanya tadi sudah kita bahas ya, sampai memutakhirkan general ledger untuk mendebit salaries expense, kreditnya salaries payable. Resiko yang ada di kegiatan ketiga di sini adalah kekeliruan dalam memproses daftar gaji. Misalkan ada karyawan yang potongannya lebih besar, ada yang lebih kecil. Ada yang karyawan itu ya harusnya dia kerja 40 jam tapi tercatat 30 jam. Harusnya tarifnya 50.000 tapi di payroll register itu sebesar 40.000. Itu kemungkinan bisa terjadi. Ya, karena kalau risiko tadi tidak termitigasi kan yang rugi bisa karyawannya ya dibayar lebih sedikit atau perusahaannya membayar lebih banyak. Maka kontrolnya juga beragam ya. Untuk data perusahaan integrity control itu ya mutlak lah untuk sistem berbasis komputer ya. Kemudian supervisory review oleh atasan dan laporan yang lain untuk memastikan bahwa pekerjaan dari staf itu sudah benar, sudah oke, akurat. Kemudian menerbitkan earning statement yang disampaikan kepada para pegawai ini sebagai bagian dari kontrol ya. Jika nanti pegawai menemukan kekeliruan ya, dia bekerja seminggu 40 jam tapi tercatat 35 jam, dia bisa komplain ya. Ini saya kerja minggu ini 40 jam tapi kok kenapa dibayar 35 jam? Kenapa ini? Kemungkinan salah catat juga bisa terjadi. Kemudian mereview panduan IRS Internal Revenue Service itu untuk panduan tentang pungutan pajak di Amerika Serikat ya. Kalau di Indonesia itu semacam KUP, ketentuan umum perpajakan, atau pedoman-pedoman pemotongan pajak dan pelaporannya ya, di Indonesia ya. Termasuk
klasifikasi ya potongan-potongan kepada pekerja dengan konsultan itu berapa? Karena beda kan ya. Ya kalau pekerja itu kan PPh 21. Kalau konsultan PPh berapa? Ada yang tahu? Ingat konsultan manajemen, konsultan accounting, kayaknya tarifnya beda deh. Ya. Kalau nggak ingat, nanti tanyakan ke dosen pajak deh. Ya. Karena dasarnya juga beda. Jadi agar tidak keliru ya, si pegawai karyawan biasa dipotong dengan tarif PPh untuk konsultan. Yang keempat adalah pembayaran gaji itu sendiri. Tadi sudah kita bahas ya, bagaimana gaji itu dibayarkan, bisa dengan cek, dengan direct deposit ya, transfer, atau dengan tunai. Mana yang disukai oleh perusahaan tergantung dari beragam pilihan. Ya, kemudahan, misalkan kepraktisan. Kalau dulu mungkin ya belum banyak sistem yang ditawarkan perbankan untuk perusahaan-perusahaan tertentu, maka menggunakan cek lebih baik. Kadang juga dengan tunai juga kadang lebih efektif ya bagi karyawan bagi perusahaan tertentu ya dalam rangka untuk memitigasi risiko-risiko tertentu. Jika misalkan tingkat upahnya nggak terlalu banyak. Tapi mana yang paling baik ini juga relatif juga ya. Alurnya prosesnya sebagaimana di DFD tadi ya, ketika di payroll tadi sudah diproses, maka langkah-langkah selanjutnya itu adalah ya bagaimana nanti staf bagian utang itu mereview dan menyetujui payroll register ya, atau daftar gaji. Kemudian disiapkanlah voucher pembayaran, disbursement voucher ya sebagai dokumen untuk mengotorisasi pembayaran ya, transfer dana. Ya. Pemindahan dana apakah dari rekening general checking account ya ke payroll bank account. Dalam rangka untuk memitigasi risiko-risiko terkait dengan pencurian uang ya, maka perusahaan bisa menggunakan sistem ini ya, PT Cash ya. Sistem berbasis PT Cash, yaitu memisahkan antara rekening umum perusahaan dengan rekening penggajian ya, ya. Kemudian disbursement voucher nanti akan digunakan sebagai dasar untuk memutakhirkan buku besar. Ya, karena di kegiatan sebelumnya itu kan utang sudah didebit ya. Tapi ketika disbursement voucher ini sudah diterbitkan, maka nanti akan di offset utangnya dengan mendebit account payable, salaries payable sorry ya, kemudian mengkredit cash. Ya. Kemudian setelah mereview payroll register, kemudian disbursement voucher, tugas bagi kasir adalah melakukan pembayaran apakah dengan cara tunai, transfer elektronik, atau dengan cek ya. Ini alurnya ya. Jadi dari mereview dan menyetujui payroll register, kemudian menyiapkan disbursement voucher, ya, baru kasir itu melakukan pembayaran apakah dengan cek, transfer, atau bahkan dengan cara tunai. Ini bisa dilakukan oleh kasir. Kemudian mendistribusikan ya, cek pembayaran kepada para pegawai jika digunakan skema cek. Risiko kegiatan keempat adalah pencurian atau distribusi yang curang atas pembayaran di sini. Harusnya yang menerima Suwartono atau misalkan Suwartono harus mendapatkan gaji, tapi kok dia nggak dapat ya, uangnya ditilep misalkan oleh kasir atau oleh supervisor ya, karena distribusi gaji disampaikan melalui supervisor misalkan ya. Maka pertama, akses fisik atas belangko cek kosong sama mesin pendatangan itu harus dibatasi. Ini yang juga berlaku ya sama dengan yang kita bahas sebelumnya di siklus pendapatan, siklus pengeluaran ya. Kemudian membatasi akses ke sistem berbasis EFT, pre-numbering and periodical accounting of payroll check. Jadi cek-cek gaji tadi di tata usahakan dan dikasih nomor pracetak. Kemudian mereview atas transaksi berbasis elektronik fund transfer EFT ya, untuk memastikan bahwa transaksinya itu sah. Ya. Mengharuskan ada dokumen-dokumen pendukung yang lengkap, ya, ada payroll registernya, ya, kemudian diterbitkan disbursement vouchernya, ya, dan seterusnya. Yang berikutnya
Ini E ya. Menggunakan tadi sudah kita bahas ada rekening-rekening yang terpisah ya untuk tujuan cek antara general control account dengan salary account. Jadi rekening penggajian dan rekening umum perusahaan. Pembicaraan tugas antara kasir yang membuat cek, kemudian siapa yang mendistribusikan cek tadi, ya itu dilakukan. Termasuk yang rekonsiliasi itu juga dipisahkan. Kemudian batasan akses ke data induk gaji, verifikasi identitas ya, penerima employee sebelum dibagikan ya harus dipastikan bahwa penerimanya itu sudah benar. Jika dicek itu untuk Anton Suartono, maka ketika diserahkan itu juga dipastikan ya Anton Suartono itu penerimanya. Kemudian jika cek-cek tadi itu tidak terdistribusikan atau tidak terklaim, ya, nggak ada penerimanya, maka harus dikembalikan ya dari pendistribusi tadi ke kasir untuk kemudian disimpan lagi ke perbankan, ke rekening bank ya, di deposit ulang, ya, tidak disalahgunakan. Baik, terakhir adalah melakukan pembayaran potongan-potongan pajak, asuransi, dan potongan-potongan yang lain ya. Dari bagaimana proses perhitungan ya, calculation berapa pajak yang harus dibayar, berapa iuran insuran. Ini berdasarkan dari data-data ini tadi ya, apa namanya, payroll master data, kemudian tax rate and deduction. Untuk diolah ya, dihasilkan potongannya. Ya, kemudian dipotong, lakukanlah penyetoran ya ke apakah ke pemerintah atau ke perusahaan asuransi. Ya, terakhir kemudian nanti akan dilaporkan ya, di reporting ke masing-masing divisi atau di mana pegawai tadi bekerja ya, berapa jumlah potongan pajaknya, berapa employee benefitnya ya, potongan-potongan lainnya, potongan jam sosteknya, potongan-potongan iuran asosiasi pekerjanya ya, itu diteruskan ke departemen terkait. Nanti departemen itu yang akan mendistribusikan kepada masing-masing para pegawai. Ini ya alurnya, laporannya disampaikan ke various departemen. Sekaligus memutakhirkan data general ledger ya jika sudah dilakukan pembayaran. Ya, kan kalau sebelumnya itu utang pajaknya 100 juta tapi sudah dibayar 75 juta kan harus disesuaikan kan ya jumlahnya, saldonya. Baik, ancamannya ada 3. Pertama, gagal melakukan pembayaran, ya, sudah setahun tidak terbayarkan, itu mungkin terjadi, apa karena teledor atau lalai. Kemudian pembayaran tidak tepat waktu, ya, harusnya dibayar di bulan Juli, ya, tapi sampai akhir Juli tidak dibayar, ya, terbayar di bulan Agustus. Maka kalau perusahaan menggunakan sistem berbasis komputer, sistemnya harus dikonfigurasi, ya, diberikan notifikasi ya, kapan misalkan pajak harus di store, kapan iuran insuran harus di store dan dilaporkan ya pada software perusahaan. Sehingga software bisa memberikan rekomendasi atau notifikasi waktu-waktu yang tepat bagi perusahaan ya, tentu dengan staf-staf yang ditugaskan ya, apakah itu misalkan kasir atau treasury ya. Di kan kasir ya atau treasury ya, mereka kan ketika bekerja kan berhadapan dengan komputer ya sehari-hari. Itu bisa disampaikan semacam notifikasi atau alert. Oh, ini waktu pembayarannya tinggal berapa hari lagi. Seperti itu. Untuk ancaman yang ketiga adalah ketidakakuratan pembayaran. Ini tadi kan berangkat dari bagaimana calculation dilakukan ya, perhitungan. Ya, tarifnya berapa? Pegawainya siapa? Ya, kemudian perkaliannya itu mungkin keliru, mungkin salah ya. Salah menetapkan tarifnya atau bahkan salah menghitungnya. Ya. Kalau menggunakan aplikasi masa yang mbok salah ya, perhitungannya kan biasanya otomatis ya dengan logika programming kan ya. Paling ya data-data yang mungkin keliru itu data-data yang di entry ya, tarif pajaknya ya, atau dasar perkaliannya. Nah, gajinya ya harusnya itu 5 juta tapi yang masuk itu 4 juta. Karena mengambil data gaji dari pegawai yang lain, ya, salah rujukan itu mungkin terjadi. Sehingga kontrol integritas pemerusahaan itu perlu
dilakukan ya oleh perusahaan ketika memproses, apakah bisa ya misalkan menggunakan validasi berbasis batching ya, batch control, membandingkan antara yang di-entry sama yang diproses itu sudah benar atau enggak ya. Jika yang di-entry itu sekian pegawai, yang diproses itu juga apakah sudah benar sekian pegawai. Jika yang di-entry data subtotal untuk dasar pengalian pajak ya secara keseluruhan itu 100 juta ya. Kemudian nanti yang diproses juga apakah sama. Ya. Hasilnya logikanya ketika dibandingkan total perkalian 100 juta kali sekian persen ya dibandingkan dengan subtotal atas perkalian masing-masing pegawai tadi, apakah sudah benar antara yang di entry sama diproses, ya itu juga bisa dibandingkan ya dengan batch total. Kemudian juga supervisory review oleh pimpinan atas laporan-laporan ya, termasuk adalah dengan menggunakan tadi skema tadi ya, earning statement. Ya, jadi konfirmasi kepada para pegawai ya, employee review of earning statement. Jika ada kekeliruan, salah potong, kurang potong, lebih potong diharapkan ada konfirmasi dari para pegawai. Itu ya untuk resiko-resiko atau ancaman-ancaman yang ada. Baik, ya saya kira ini ya untuk materi kita di hari ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Waktu masih tersedia.